Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada soal Java Substring Comparison. Kita buka soalnya. Oke, baik, di soal ini kita diminta untuk membandingkan substring lagi dengan urutan lexicographic ordernya. Jadi kita mendefinisikan terminologi lexicographic order yang juga dikenal sebagai alphabetic atau dictionary order, jadi urutan alfabetik atau urutan dictionary ya. Kemudian urutannya seperti ini. Jadi secara leksikografik A itu lebih kecil daripada B lebih kecil daripada C lebih kecil daripada D, kemudian Y lebih kecil daripada Z, kemudian Z besar, Z kapital lebih kecil daripada lowercase, A lowercase lebih kecil daripada B lowercase, dan seterusnya. Jadi urutannya seperti ini, dari huruf kapital dulu baru huruf. Jadi huruf kapital itu lebih kecil urutannya. For example, sebagai contoh, ball ya, lebih kecil daripada cat. Kenapa? Karena huruf B-nya dia lebih kecil secara leksikografi daripada huruf C. Kemudian jika hurufnya sama, misalnya sama-sama B, maka nanti dibandingkan huruf keduanya. Itu cara membandingkannya. Kemudian definisi substring, terminologi substring. Sebuah substring adalah string juga yang diambil dari sebuah string berdasarkan ukuran yang biasanya ukurannya lebih kecil ya, berdasarkan dari indeks tertentu dengan panjang tertentu juga. Jadi substring itu bagian dari string. Kalau deretannya sama, dia juga, tetapi tidak semua bagian dari string dianggap sebagai substring ya. Kalau misalnya kita mengambil hurufnya dan tidak dibaca sama, berarti tidak bisa dibalik, tidak sama persis. Misalnya seperti ini, misalnya ada kata given gitu kan. Kemudian ada kata EV. EV itu bukan substring dari given. Tapi IV, kalau kita tulisnya IV begini, IV itu adalah substring dari given. Jadi dia dari indeks tertentu dan sampai ke indeks tertentu ya. Ada start dan end-nya. Kita sudah gunakan ini pada soal sebelumnya sebenarnya. Kemudian kita diminta untuk membuat fungsi dengan deskripsi fungsi sebagai berikut. Complete the get smaller and largest function. Kita disuruh melengkapi sebuah fungsi. Nama fungsinya nih ya, get smallest and largest function in the editor below, di editor ini di samping ya. Kemudian get smallest and larger has the following parameter. Kemudian fungsi ini memiliki sebuah parameter dua parameter, sebuah string dan sebuah k yang menyatakan panjang dari substring. Jadi parameter fungsinya ada dua, yaitu ini ya, string s-nya, kemudian parameter k yang menyatakan panjang dari substringnya. Kemudian return-nya, nilai kembaliannya adalah string juga, the string yang dipisahkan oleh garis ini, enter. Jadi return-nya adalah dua string juga yang dipisahkan oleh enter, di mana keduanya adalah substring. Substring yang bagaimana? Kita lihat nanti ya. Input formatnya, the first line contains a string denoting s. Baris pertama berisi string s, variable s ya. The second line contain an integer, berisi sebuah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai k. Kemudian constraint-nya, nilai s-nya ini dari 1 sampai 1000. Kemudian s constraint of English, s-nya berisi alfabet Inggris, huruf semuanya ya, huruf kapital dan huruf lowercase, tapi tidak ada angka dan simbol lain, hanya huruf saja. Sampel inputnya misalnya kita masukkan welcome untuk S-nya. Input pertamanya welcome, kemudian K-nya 3, berarti nanti substringnya panjangnya 3. Maka outputnya adalah Ava dan well. Jadi Ava ini adalah string yang paling minimum panjangnya, yang secara urutan leksikografisnya paling kecil. Minimum ya, urutan leksikografisnya paling kecil. Sedangkan well adalah yang urutan leksikografisnya paling besar. Kemudian penjelasannya, string S adalah welcome to Java, has the following lexicographic order, substring length 3. Punya orde, jadi setelah diurutkan jadinya seperti ini ya. Jadi panjangnya 3, masing-masing 3. Kita buat jadi substring, WEL, kemudian LCO, LELC, kemudian LCO, dan seterusnya. Jadi baris pertama nanti outputnya adalah yang paling kecil urutan leksikografiknya, dan yang kedua, baris kedua yang paling besar. Kalau kita mau visualisasikan, kita bisa buat di Excel seperti ini. Jadi string inputnya adalah welcome to Java tanpa spasi. Kemudian kita diminta untuk membuat substring yang terdiri dari 3 karakter, karena panjangnya K-nya tadi 3 ya. Di sini K-nya adalah 3, jadi kita diminta untuk ini ya, membuat
substring dengan panjang 3. Kita bisa buat dari depan ya. Dari depan WEL, kemudian ELC, LCO, COM, OME, MET, ETO, TOJ, OJA, JAV, dan AVA. Setelah sampai di sini A ini tidak ada lagi ya. Jadi yang terakhir dibuat dari sini ya, AVA. Di sini kan kalau dia kita lanjutkan kan tidak cukup 3 panjangnya kan. Ini juga tidak cukup 3. Maka sebenarnya yang kita buat substringnya itu dari indeks 0 saja sampai indeks ke 10. Ini bisa kita dapatkan dari panjang stringnya adalah, ini panjang stringnya adalah 13. Panjang stringnya adalah 13. Angka 0 sampai angka 10 ini bisa didapat dari 13 dikurang 3. Begitu. Jadi nanti kita akan membuat dia urutannya dari indeks 0 sampai indeks terakhirnya adalah 10 ya. Seperti itu. Kemudian nanti kalau mau diurutkan, misalnya mau diurutkan, tapi kalau tidak diurutkan tidak apa-apa juga. Nanti diurutkannya jadi begini. Jadi string-string yang 3-3 tadi ini, yang substring yang 3-3 karakter ini kalau diurutkan nanti jadi seperti ini. Apa, COM dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjutkan kemari, saya mau kerjakan di NetBeans dulu. Oke. Jadi nanti dia ada inputnya, kemudian ada input string S ya. Kemudian ada K-nya. Nah, di sini saya mau buat substring dulu saja. Saya bisa tahu tadi indeks terakhirnya, last indexnya adalah integer last index. Indeks terakhirnya tadi saya bisa dapatkan dari rumus tadi ya. Panjang string dikurang dengan K. Jadi adalah panjang stringnya adalah s.len ya. s.len kemudian dikurang K. Oke. Jadi sekarang saya bisa pakai for saja. For integer i sama dengan 0 titik koma sampai K. Sampai last index lebih kecil sama dengan, kalau saya sebut sampai berarti ada kata sama dengannya ya. Sampai last index. Ini salah tulis. Last index. Titik koma i plus plus. Sorry. Saya mau coba print saja substringnya. Saya beri nama variabel string sub str sama dengan s dot substring. Begin indeksnya adalah ini i, kemudian last indeksnya adalah, coba i ditambah k dulu. Kita coba saja. Harusnya seperti ini. Indeks terakhir kurang 1 ya. Coba kita print south. Kita south sub. Coba kita run file. Ya, kita diminta untuk menginput ketik string ya. Welcome to Java. Enter. Input berikutnya adalah 3. Ya, maka dia tercetak kata pertanyaan well, ELC, LCO, COM, OME, MET, ETO, dan sebagainya. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah dapat stringnya, kita sudah buat substringnya. Berikutnya kalau kita mau bandingkan, jadi kita bisa bandingkan string-stringnya. Kita mau buat string yang terpanjang dan terbesar dan terkecil ya. Kalau pakai terminologi di soalnya tadi dia sebutkan sebagai apa tadi? Smallest and largest ya. Kita bisa buat di sini string smallest ya, string smallest atau terkecil gitu ya. Terkecil secara leksikografik. Substring terkecil kita buat petik saja dulu kosong, atau kita bisa buat 0 juga enggak apa-apa. Karena nilai defaultnya string itu bisa 0. Kemudian string terbesar sama dengan 0 juga, atau bisa kita buat petik saja, petik begini. Oke, ini jangan 0 sih, harusnya ada kata. Kalau setidaknya kita isi dengan kata dulu, karena kita mau bandingkan. Setidaknya kita mengambil kata paling depan ya, WEL substring yang pertama.
Oke, untuk mengambil substring yang pertama tidak sulit sebenarnya, kita bisa di sini kasih seperti ini. Untuk mengambil substring yang pertama seperti ini saja. Substring kemudian 0 dengan panjang 3, koma K ya. 0, K begini. Ini juga terbesarnya juga 0, K. Oke, seperti ini. Kemudian kita buatkan di sini, kita buatkan perbandingan jika ini terkecil ini dibandingkan dengan, jika yang terkecil dibandingkan dengan compare to. Jadi cara membandingkan secara leksikografik itu pakai compare to ya. Kita bandingkan dengan ini sub. Jika kita bandingkan dengan sub, dia lebih besar dari 0. Artinya jika yang terkecil ini sebenarnya lebih besar daripada substring. Jika string yang sebelumnya, substring yang sebelumnya lebih besar daripada substring, maka kita update nilainya. Kita kan mau cari yang terkecil, maka yang terkecil ini harus lebih kecil, tidak boleh lebih besar. Maka yang terkecil ini sama dengan sub. Seperti ini. Nah, begitu juga untuk mencari yang terbesar. Kita buatkan if lagi. Ini bukan if yang bersarang ya. Jika terbesar sama dengan compare to sub lebih kecil dari 0. Jika yang terbesar ternyata lebih kecil dari substring yang kita dapatkan yang baru, maka harus diupdate nilainya. Terbesar sama dengan sub. Seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini selesai, nanti terakhir kita bisa print di bawah sini. Kita bisa sort. Kita bisa sort terkecil. Kemudian kita sort lagi terbesar. Coba kita run. Kemudian masukkan kata welcome to Java. Kemudian masukkan substringnya 3. Oke, yang terkecil adalah Ava, yang terbesar adalah well. Cuman ini kurang terlihat karena tidak ada Ava dan well ya. Mungkin kita buatkan garis dulu di sini supaya kelihatan. Tapi sebenarnya di sini sudah selesai. Kita bisa sort dulu, kasih garis lah begitu, untuk membedakan input dengan outputnya. Kita run file, welcome to Java. Enter 3. Ya, dia Ava dan well ya. Oke, jadi sekali program ini dibuat, dia bisa memproses string yang berbeda dengan panjang substring yang berbeda juga. Misalnya run filenya. Misalnya stringnya adalah teruslah berjuang, belum waktunya menyerah. Kemudian substringnya dengan panjang 4, enter. Maka substring yang terbuat adalah ini, Teru, Erus, Rus, Uslah. Dan yang terkecil adalah Belu, yang terbesar adalah Yera. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah punya kodenya. Sekarang kita pindahkan ke hacker rank kita ya. Sini kita diminta untuk melengkapi functionnya. Oke. Ternyata dia buat variabel largest and smallest. Kita ganti dulu yang terkecil sebagai itu. Kemudian kita ganti juga ini. Yang terkecil dan terbesar ya, tidak ada yang terdalam ini seperti. Oh, ini tidak butuh sih. Kalau sudah kita lengkapi fungsinya, kita copy dulu ini, nanti kita edit lagi di sini. Kita bawa kemari. Letakkan di sini saja dulu untuk sementara.
last index, largest smallest. Oke, ini kita hapus, kita gunakan yang ini. Atau kalau tidak dihapus yang di bawah ini bisa dihilangkan saja ininya. Bisa begini. Oke, kita coba run code dulu. Ada error katanya. Kita lihat dulu errornya di mana. S.line kurang K. Katanya wrong answer. Wrong answer. Largest, smallest, largest, smallest, largest. Inputnya ini, oh sorry, kita tidak perlu print ini ya. Substringnya tidak perlu di print. Kita coba run code saja. Oke, sudah benar. Kita tadi melakukan tracing terhadap ini. Tidak apa-apa di sini saja biar mengingat nanti suatu saat juga dibutuhkan. Oke, kita sudah benar ya. Kita bisa submit code-nya. Jadi di latihan kali ini kita selain membuat substring dengan panjang tertentu, kita juga membandingkan antara substring tersebut secara leksikografik. Kemudian kita mencari nilai yang panjangnya paling kecil dan panjangnya paling besar. Ini mirip dengan selection sort ya. Kita melakukan looping kemudian membandingkan. Oke, kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil, kita dapat 10 poin di sini. Baik, saya kira demikian untuk materi tentang substring comparison, membandingkan string berdasarkan order secara leksikografik. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.